Oke, selamat berjumpa kembali pada kuliah prinsip pemrograman. Kali ini kita masuk ke materi prosedur yang bagian pertama. Materi prosedur ini akan ada 2 bagian, dan pada kali ini kita akan belajar dasarnya dulu. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah definisi prosedur, kemudian keuntungan menggunakan prosedur, kemudian pemrograman modular, parameter, kategori prosedur, parameter formal dan aktual, parameter input-output serta input-output, lalu aturan pendefinisian prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini dasar-dasar yang dipelajari untuk materi ini cukup banyak ya teman-teman ya. Mungkin kalian akan merasa sedikit materi ini lebih menantang ya, karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan, tapi pesan saya tetaplah setia dalam prosesnya ya teman-teman, tetap dicoba, tetap berusaha gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, prosedur ini artinya ya, prosedur itu adalah modul program atau bagian dari program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Nah, efek neto sendiri adalah perubahan kondisi awal menjadi kondisi akhir setelah prosedur dijalankan. Jadi sebelum prosedur itu dijalankan sama setelah itu nanti akan ada bedanya ya teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih kita pakai prosedur? Nah, ceritanya kita kan kalau di perusahaan nanti misalnya kita buat program untuk suatu project gitu ya, itu bisa panjang-panjang ya teman-teman, maksudnya itu beribu-ribu baris ya, dan tentunya mungkin ada saja proses-proses yang sebenarnya itu bisa diringkas itu dalam artian bisa berulang-ulang, misalnya transaksi, pembayaran, pembelian, penambahan, pengurangan. Nah, itu tuh sebenarnya kan prosesnya hampir sama dari waktu ke waktu lah, daripada kita membuat code untuk itu lagi dan pemborosan memori. Kenapa enggak kita tuh bikin dalam suatu modul ya. Jadi ketika nanti kita memerlukan fungsi tersebut ya, atau prosedur tersebut memerlukan suatu fungsionalitas seperti tambah kurang kali bagi atau mungkin pembelian dan lain-lain gitu ya, kita bisa tinggal panggil modul tersebut ya, prosedur tersebut. Nah, jadi kegunaan prosedur yang pertama adalah meningkatkan modularitas program. Modularitas di sini adalah memecah suatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Kemudian yang kedua, kemudian menulis dan menemukan kesalahan atau debug program. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengerjaan program dikerjakan dalam tim atau beberapa orang ya, karena dipecah dalam beberapa bagian, jadi kan bisa dibagi-bagi, diassign ke beberapa orang ya. Dan yang keempat, yang paling penting adalah menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali. Jadi kalau butuh kegunaan yang sama, butuh fungsi yang sama, butuh prosedur yang sama, tinggal dipanggil saja. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemrograman modular. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman ya. Jadi di sini perumpamaan gitu ya. Jadi di sebelah kiri ini ada program utama. Kita bisa lihat, anggap saja ini adalah baris-baris program dalam program utama ya. Ada baris pertama, 2, 3 sampai 9 ya teman-teman ya. Nah, semisal kita pakai prosedur ya, berarti kan kita pakai modul ya, memecah program dalam suatu modul-modul tertentu ya. Misalnya setelah baris ketiga kita membuat modul 1 yang isinya apa nih, kita lihat teman-teman, ada baris modul pertama, 2, 3 ya, ini baris-baris program juga ya. Lalu misalnya setelah 4 baris keempat kelima kita bikin modul lagi, kita manggil modul kedua yang isinya M21, M22, M33, ini juga baris-baris kode program ya teman-teman ya. Nah, suatu saat jika kita butuh kemampuan pada modul pertama ya, kita nggak perlu nulis M1, M1
M1, M12, M13 lagi di sini. Kita tinggal panggil nama modulnya, maka yang tereksekusi adalah kode-kode program yang ada di dalam modul pertama ini, gitu ya. Tapi apakah bisa Bu tanpa modul? Bisa ya teman-teman ya. Misalnya kamu nulisnya A1, A2, A3, lalu kamu nggak pakai modul nih Bu, pakai langsung M11, M12, M13, lalu lanjut A4, A5, lalu nggak pakai modul 2 ya, langsung M21, M22, M22, M23, lalu A6, A7, A8, dan berikutnya. Apakah bisa seperti itu? Bisa saja, tapi bayangkan berapa baris program yang akan kamu tulis di program utama jika kamu memanggil itu tuh berulang kali. Misalnya modul 1 mau dipakai berulang kali gitu ya, kan boros ya teman-teman ya. Akan lebih mudah, lebih simpel, lebih irit memorinya kalau kita itu pakai prosedur ya, atau pakai konsep pemrograman modular ini gitu ya. Oke, berikutnya pada dasarnya prosedur itu membutuhkan input dan output. Nah, input yang standar berasal dari piranti input standar atau standar input device, yaitu keyboard. Sedangkan output yang standar berasal dari standard output device, yaitu monitor. Nah, kedua piranti input output standar ini dijembatani penggunaannya dalam C oleh library stdio.h, standar input output.h, yang memperkenalkan printf dan scanf ya. Itu teman-teman. Makanya kita perlu di atas di include tuh ada stdio.h, itu maksudnya supaya perintah printf sama scanf itu dikenal, karena dia yang memuat library untuk input output gitu ya. Ini ada gambar yang menggambarkan proses prosedur di dalam suatu program. Ya, intinya prosedur di sini itu seperti kotak yang di dalamnya tuh ada proses-proses yang program utama tuh nggak tahu proses itu apa ya, tapi dia bisa manggil namanya, nama prosedurnya untuk menjalankan suatu proses sesuai dengan nama prosedur tersebut ya. Nah, di dalam prosedur ini ada baris-baris kode ya, sesuai dengan keinginan pemrogramnya atau programmernya. Nah, prosedur ini menerima inputan berupa parameter output atau input out garis miring output dan parameter input. Nah, di sini parameter input itu nilainya sudah jelas ya, biasanya sudah jelas gitu. Tapi kalau parameter output atau input garis miring output itu bisa belum jelas atau sudah jelas ya, seperti itu. Nah, prosedur itu nanti keluarannya apa teman-teman? Keluarannya adalah parameter output yang sudah berubah dan jelas isinya. Yang tadinya belum jelas jadi jelas gitu ya. Seperti itu. Nah, parameter seperti saya bilang tadi ya, oh ya, kurang tadi. Jadi kalau ibaratnya prosedur di sini adalah apa ya? Kayak bak gitu ya, yang di dalamnya itu ada proses mengaduk atau apapun ya, atau apapun ya. Nah, parameter itu bisa diibaratkan kayak selang masuk ke bak ini ya. Jadi air itu bisa mengalir air dengan nilai tertentu bisa masuk ke dalam bak ini. Nah, itu ya. Nah, parameter itu yang saya bilang selang tadi itu ya, ibaratnya selang itu dia digunakan sebagai media komunikasi antara modul dengan program pemanggil. Nah, tadi di awal saya juga sudah jelaskan di bagian pemrograman modular itu ada program utama sama modul ya. Kita balik lagi. Komunikasi antara program utama dengan modul itu dilakukan dengan yang namanya parameter, teman-teman. Selang itu tadi ya, media komunikasinya. Nah, untuk lebih paham kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah prosedur sendiri ada beberapa macam ya. Berdasarkan dari mana datangnya input dan output, prosedur dikategorikan ke dalam 4 macam ya. Ada prosedur naif, semi naif ya. Semi naif pun ada 2 teman-teman ya. Tapi ini hampir sama, cuma kayak tukeran gitu. Kemudian ada net effect. Nah, untuk naif sendiri, input dan outputnya itu berasal dari standar device, atau inputnya bisa dibilang dari keyboard. Nah, outputnya itu langsung ke layar gitu ya. Sedangkan semi naif
yang pertama ini inputnya bisa dari parameter ya, dan outputnya ke standar device, ke layar gitu ya. Misalnya yang dan yang semi-naif yang kedua itu inputnya dari standar device atau keyboard, kemudian outputnya dari parameter ya, tidak langsung ditampilkan tapi keluar lewat parameter. Kemudian berikutnya untuk yang net effect, dua-duanya baik input atau output itu pakai parameter semua ya. Nah, berdasar beberapa jenis prosedur di atas ya, hanya satu yang direkomendasikan ya, yaitu yang net effect ini gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga dipakai seperti itu. Nah, di demo kalian sudah lihat ya, jadi ada beberapa contohnya. Nah, perhatikan perbedaan tiga jenis program dengan prosedur sebagai berikut ya. Nah, untuk yang prosedur pertama yaitu jenis prosedur tanpa parameter atau naif, yaitu yang tadi ya, input sama outputnya itu dari standar device, yaitu dari keyboard dan langsung dicetak ke layar. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, ya, dari potongan program ini ada prosedur hitung rata-rata ya teman-teman ya, hitung rata-rata. Nah, ini dideklarasikan dulu prosedur hitung rata-rata itu. Nah, kemudian dideklarasikannya, lihat teman-teman, dia dideklarasikan di luar badan utama program ya. Badan utama program utama itu ya yang di dalam in main ini ya teman-teman. Oke, kemudian prosedur hitung rata-rata ini mau ngapain? Nah, sebenarnya prosedur hitung rata-rata ini ya dia mau menghitung rata-rata. Jadi di sini ada deklarasi variabel i sama dengan 0, lalu bilangan, kemudian float jumlah sama dengan 0. Nah, di sini ada proses perulangan untuk memasukkan angka ke berapa gitu ya. Nah, ditamplung dalam variabel bil, lalu bilangan ini yang sudah ditampung ya dalam suatu perulangan ini jumlah sama dengan jumlah plus bil. Nah, kemudian karena ini prosedur tanpa parameter, kita perhatikan teman-teman di sini ya. Parameter tuh letaknya di mana sih? Nanti parameter tuh letaknya di dalam kurung ini ya. Nah, karena dia tanpa parameter, maka di dalam kurungnya ini tidak ada apa-apa teman-teman. Nah, ini lihat ya, di dalam kurungnya tidak ada apa-apa. Nah, seperti itu. Terus inputnya dari mana teman-teman? Nah, inputnya ya seperti saya bilang tadi, dari standar input device atau keyboard ya. Jadi kita lihat di prosedur hitung rata-rata ini, dia kan butuh angka, masukkan angka ke berapa lah, dia inputnya dari keyboard ya. Kemudian di sini ada variabel n, walaupun n itu dapat nilainya dari program utama, nah tapi kan dia dapat nilainya itu tidak dari parameter tapi dari variabel global. Nah, ini ya, kita balik lagi ke jenis variabel. Nah, sebelum masuk ke program ini ya, kan dideklarasiin variabel global yaitu n sama rata-rata ya. N di sini kenapa dideklarasikan sebagai variabel global? Nah, dia dideklarasikan sebagai variabel global karena kita pengen mengenal n itu dimanapun dia berada ya. Maksudnya di program utama kita kenal, di program di modulnya, di prosedur kita kenal, jadi dibuat di luar. Nah, dari sini kita lihat pertukaran n ya, nilai n itu kan nggak dari parameter tapi dari variabel global ini gitu ya. Dan n diperoleh nilainya dari mana? Dari input keyboard ya. Begitu juga dengan ini ya, nilai-nilai yang dihitung dalam rata-rata. Lah, berikutnya setelah nah ini di program utama ya, saya balik lagi ke program utama. Di sini ada banyak data, masukin n, ditampung di n. Lalu setelah tahu banyak data, dipanggil prosedur hitung rata-rata ya. Nah, di prosedur hitung rata-rata ini jadi perhitungan jumlah dari angka yang mau dirata-rata. Nah, setelah jumlah ini dihitung ya, sorry ini sepertinya ada yang terpotong sebentar.
Nah, ini sepertinya ada terpotong teman-teman, coba kalian lihat di demo kalian. Seharusnya ini ada bagian code yang sama dengan rata-rata itu adalah jumlah dibagi n. Seharusnya ada seperti itu, ini harusnya di bawah sini gitu ya. Dan nanti nilai rata-rata akan ke-update ya. Nilai rata-rata akan ke-update dan di-assign ke variabel rata-rata yang merupakan variabel global ya. Nah, kita lihat di sini hasil dari rata-rata ya, output dari prosedur hitung rata-rata itu tidak dikeluarkan lewat parameter output, tapi lewat variabel global rata-rata gitu ya. Nah, langsung ditampilkan di bagian program utama ini dan ditampilkan ke layar. Nah, itu dia untuk prosedur tanpa parameter ya. Berikutnya yang jenis kedua adalah prosedur dengan parameter input atau semi naif ya. Nah, kita lihat di sini contoh di demo ya teman-teman. Ada prosedur input ya di sini. Prosedur input dengan parameter input sisi ya. Maksudnya prosedur input ini akan menerima parameter input sisi ya. Nah, karena tadi semi naif salah satunya itu dari standar device ya, maka karena yang satu itu parameter inputnya dari parameter, berarti ini outputnya salah satunya outputnya berarti dia akan langsung ditampilkan ke layar ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini di dalam prosedur input ya dengan parameter input sisi. Ini harusnya namanya lebih tepat untuk lebih tepat diberikan nama volume ya, karena dia menghitung volume dari kubus ya. Ini kesalahan ya, ini hanya masalah nama. Intinya ini prosedur untuk menghitung volume kubus. Nah di sini di dalam prosedur volume ini ya atau input ini dibuat variabel penampung volume yaitu int volume, lalu terjadi perhitungan volume yang mana sisi kali sisi kali sisi. Lalu di dalam prosedur ini langsung dicetak nih teman-teman ya, langsung dicetak volume kubus adalah volume. Nah, di sini. Kemudian di program utamanya ya, buat int sisi ya, ini di sini kita lihat dia membuat variabel lokal dalam lingkup main ya. Berbeda dengan prosedur tanpa parameter atau naif ini tadi, variabel yang dipakai di naif ini karena dia nggak pakai parameter, pakai variabel global. Tapi itu sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena itu rawan error nanti ya, debuggingnya susah nanti. Nah, jadi kalian sangat disarankan pakai yang net effect nanti ya. Ini salah satu dulu dijelaskan ya. Nah, ini dilihat kita pakai variabel sisi bertipe integer untuk menampung sisi dari kubus, lalu printf masukkan sisi kubus ditampung dalam sisi, lalu panggil prosedur input ya, lalu karena prosedur input tadi butuh satu parameter yaitu sisi ya, maka kita panggil variabel yang bersesuaian ya, variabel yang mau kita masukkan sebagai nilai input dari prosedur tersebut yaitu sisi gitu ya. Masuk lalu akan dijalankan prosedur ini gitu ya. Nah, misalnya kita masukin sisinya itu 5 ya. Di sini masukkan sisi kubus 5, sisi sama dengan 5. Lalu dipanggillah input sisi gitu ya. Sisi di sini berarti nilainya 5. Lah karena ini input dipanggil, maka kan beralih ke sini ya. Yang dipanggil prosedur yang ada di sini, lalu dibuatlah variabel volume, lalu volume itu sama dengan sisi yang tadi isinya adalah 5 ya. 5 kali 5 kali 5 berarti berapa dong? 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 ya. Volume kubus adalah 125. Nah, di sini semi naifnya adalah dari, kita lihat dia pakai parameter input sisi ya, tapi outputnya tidak pakai parameter, tapi dia langsung dicetak teman-teman. Jadi dia pakai standar output device, yaitu pakai langsung cetak ke layar seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah prosedur dengan parameter input dan output. Nah, ini tadi hanya jelasin salah satunya. Kalau misalnya
Seminaif yang satunya ya tinggal nanti parameternya adalah parameter output, sedangkan inputnya itu uh, bisa pakai variabel global seperti tadi, gitu ya. Oke, berikutnya adalah yang ketiga, yaitu prosedur dengan parameter input dan output atau net effect ya. Sini prosesnya hampir kasusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu menghitung volume kubus. Cuma bedanya apa? Di sini prosedurnya pakai parameter input dan output, teman-teman ya. Bedanya di sini apa? Parameter input di sini tuh dia nggak ada embel-embel apa-apa ya. Nah, kelompatan lagi ya. Jadi parameter input itu dibuat dengan apa namanya? Tipe datanya apa, lalu nama parameternya apa, gitu ya. Begitu juga dengan output ya. Tapi yang output bedanya di sini pakai bintang, gitu. Oke, berikutnya ketika input ini sudah dideklarasikan ya, kita buat definisi prosedurnya dulu ya. Jadi di void input ini, input tuh maksudnya volume ya teman-teman. Nah itu ada parameter input sisi, lalu parameter output volume ya. Maksudnya gimana? Sisi itu nanti akan jadi yang inputannya ya. Inputan dari volume yang mau dihitung itu, dan bintang volume ini ya, itu adalah output yang mau diubah ya, parameter output yang mau diubah itu. Nah di sini di dalam proses prosedur input ini ya, terjadi perhitungan bintang volume sisi kali sisi kali sisi. Nah di sini kalau kalian pakai volume ya, bintang parameter output, kita kalau kalian membuat parameter output ya, itu pakai embel-embel bintang ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk membedakan input sama output, input itu tidak pakai apa-apa, sedangkan yang output itu pakai bintang. Terus kalau di atas sini itu pakai bintang, di dalam di sini dipanggil dia juga pakai bintang. Tapi yang di dalam sini, kalau sisi itu kan nggak ada apa-apanya ya, nggak ada bintang, nggak ada apa-apanya, langsung panggil sisi seperti biasa. Nah berikutnya setelah prosedurnya dibuat, nah itu kita bisa panggil di program utama gitu ya. Nah di program utama untuk menghitung volume kubus kita butuh apa sih? Oh kita butuh sisi sama volume ya teman-teman ya. Jadi pertama kita masukkan sisi kubus ya, kita tampung dalam variabel sisi. Kemudian untuk menghitung volume tadi, karena sudah tersedia prosedur apa namanya, volume yang bernama input ini ya, kita tinggal panggil aja input sisi koma dan volume. Nah sekarang ini yang perlu hati-hati teman-teman ya, kalau di deklarasi prosedur, deklarasi sama definisi prosedur ya, itu pakai bintang ya, tapi saat dia dipanggil ya, saat kita mau panggil dia di entah di program utama, entah di prosedur lain ya, kita nggak perlu pakai tipe datanya lagi ya teman-teman ya, tinggal panggil variabelnya, lalu yang tanda bintang tadi diubah jadi tanda dan gitu ya, dan volume, lalu cetak langsung ya, volume kubus adalah volume. Nah di sini kita lihat, kita di prosedurnya nggak ada proses meminta sisi ya, nggak ada inputan sisi, dan nggak ada langsung proses pencetakan volume di sini, nggak ada ya, karena kita sudah pakai prosedur net effect ya dengan parameter input dan output. Jadi yang menampilkan itu di luar prosedur, seperti itu, menampilkan dan menerima inputan sisi dan menampilkan volume tadi di luar prosedur gitu ya. Oh ya, ada satu yang terlewat teman-teman tadi, dari awal ya saya selalu jelaskan pertama tuh dari deklarasinya, lalu prosedurnya, baru program utamanya, karena gini ya, karena prosedur itu adalah bagian, jadi dia dibuat terlebih dahulu dibandingkan dengan program utamanya. Jadi urutannya ketika kalian membuat program dengan prosedur itu adalah buatlah dulu
deklarasi prosedurnya ya, lalu definisi prosedurnya, lalu baru buat program utamanya itu ya, seperti itu. Nah, dari contoh di atas perhatikan ya struktur program tersebut ya. Jadi ada bagian deklarasi prosedur di atas main, pemanggilan prosedur di dalam main, sama pendefinisian prosedur di bawah main. Ada 3 ya teman-teman ya. Ada deklarasi, ada definisi, ada pemanggilan. Nah, itu penting banget ya. Nah, terus juga tadi sudah disinggung ada 2 jenis variabel ya. Ada lokal sama global. Nah, ini penting banget ya, teman-teman harus paham ya. Kalau lokal itu intinya ada di dalam kurung kurawal tertentu gitu ya, yang ada di dalam prosedur atau main saja. Dan dia hanya hidup di situ aja, di dalam prosedur atau main yang melingkupinya. Contoh variabel lokal di sini adalah ini ya, teman-teman ya. Sisi yang di sini ya, sisi sama volume itu adalah variabel lokal dari main ini ya saja ya. Jadi dia tidak dikenal di sini. Walaupun ini namanya sisi juga, tapi sisi yang di sini sama sisi yang di sini itu beda ya. Nah, kemudian itu untuk variabel lokal ya. Kemudian variabel global. Nah, kalau variabel global itu dideklarasikan di luar prosedur atau main, dan dia bisa hidup di mana saja ya. Bisa hidup di program utama maupun di prosedur. Nah, contohnya ada di sini. Kita lihat di sini ada INTN sama float rata-rata. Nah, dia di luar dari main. Nah, artinya N ini hidup di sini, bisa hidup di sini, bisa hidup di sini gitu ya, teman-teman ya. Sorry, ketekan. Rata-rata juga sama gitu ya. Terus yang baik yang mana, Bu? Nah, kalau amannya adalah dipisah, teman-teman ya. Kalau kelemahannya pakai variabel global, memang dia akan lebih simpel karena variabelnya lebih sedikit nanti kalau kita pakai. Tapi nanti kalau terjadi error, kamu agak ribet di mananya gitu ya, karena sini pakai N, sini pakai N. Nah, itu ribet gitu ya. Seperti itu. Lebih memperkompleks dalam hal debugging gitu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jika variabel digunakan di seluruh bagian program, maka dideklarasikan sebagai variabel global. Nah, jika variabel hanya digunakan dalam prosedur, maka sebaiknya dideklarasikan lokal ya. Dan usahakan menggunakan variabel global sesedikit mungkin karena menyulitkan proses debugging. Nah, berkaitan dengan parameter tadi ya. Parameter sendiri itu ada beberapa penyebutannya ya, jenisnya ya. Berdasar konteks ada aktual sama formal ya. Aktual tuh gimana, yang di parameter yang disertakan waktu pemanggilan. Tapi kalau formal itu yang dideklarasikan pada bagian header prosedur. Jadi formal itu yang ada di deklarasi sama definisi gitu ya. Tolong jangan bingung teman-teman ya. Ini memang sedikit menantang karena banyak sekali istilahnya, tapi nanti kalau sudah nangkep konsepnya, saya rasa akan lebih mudah gitu ya. Nah, di sini parameter aktual ya, itu adalah yang ini teman-teman ya, saat pemanggilan prosedur, sisi dan volume. Kita lihat penulisannya, dia nggak disertai dengan tipe data di depannya ya, dan manggilnya kalau dia output dia pakai dan ya. Nah, terus parameter satunya adalah parameter formal, adalah parameter yang ada pada saat prosedur itu dideklarasikan sama didefinisikan ini ya. Jadi kita lihat penulisannya, dia pakai tipe data ya, int spasi isi, int spasi bintang volume. Nah, itu adalah parameter formal. Nah, ini ya. Nah, ini penjelasannya ada malah. Parameter formal nih, ini parameter aktual, ini parameter formal lagi gitu ya. Nah, parameter formal pun itu ada 3 jenisnya, yaitu input, output, sama input sekaligus sebagai output gitu ya. Tadi kita sudah singgung sebentar ya. Nah, parameter input di sini itu adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur. Nah, maksudnya di sini yang mana? Itu adalah yang ini ya, yang sisi ini ya.
dalam mendefinisikan parameter input kita juga harus lihat kasusnya teman-teman. Jadi kalau contoh di sini kan prosedur untuk menghitung volume. Nah, untuk hitung volume itu kita butuh apa sih? Volume kubus, kita butuh sisi kan? Otomatis kita bisa berpikir bahwa berarti prosedur ini butuh parameter input sisi gitu ya. Gitu. Kemudian volume itu yang dihasilkan dari perhitungan volume itu apa? Nah, tentu saja volume kan. Berarti kita bisa berpikir bahwa parameter outputnya adalah volume. Nah, berarti langsung kita buat volume sebagai parameter output, kasih bintang di parameter formalnya. Tapi kalau di aktualnya pakai dan gitu ya. Nah, ini output ya. Parameter yang mengapung nilai keluaran yang dihasilkan prosedur. Ditulis dengan tanda bintang pada saat deklarasi dan definisi, tapi dipanggil dengan menyertakan tanda dan ya. Itu. Berikutnya adalah parameter input sekaligus output ya. Nah, kalau tadi fungsinya salah satunya aja ya, input sendiri, output sendiri. Input output itu parameter yang berfungsi sebagai masukan sekaligus keluaran dari prosedur ya. Sama penulisannya dengan output ya. Tapi mungkin akan terlihat fungsinya kalau kita lihat contoh program ini ya. Di prosedur tukar, nah intinya prosedur tukar ini adalah menukar nilai A sama B ya. Yang tadinya A itu nilainya A, nanti mau ditukar dengan nilai B. Terus yang B tadinya B ditukar dengan nilai A gitu ya. Nah, di prosedur void tukarnya ini juga karena A sama B itu berfungsi sebagai masukan, kita mau masukkan nilai awal A ya dan nilai awal B, tapi nanti akhirnya A itu berubah, B berubah, makanya kita buat A sama B ini sebagai parameter input sekaligus output gitu ya. Nah, untuk menukar nilai kan kita butuh variabel temp ya. Nah, variabel penampung ya, untuk penampung salah satunya. Jadi ya seperti biasa, temp itu diset dengan A, lalu A diset dengan B, lalu B diset dengan nilai temp yang sudah dikasih nilai A tadi. Itu ya. Lalu setelah prosedur ini terbuat, dipanggil di program utama teman-teman ya. Nah, di program utama sendiri kita lihat masukkan nilai 1, nilai 2 ditampung dalam variabel nilai 1, nilai 2. Lalu kita cek dulu, kita tampilkan dulu nilai sebelum pertukaran ya, nilai 1, nilai 2. Ini nilai sebelum ditukar. Lalu kita mau melakukan pertukaran nilai kan ya, maka kita panggil prosedur tukar ya. Kita panggil prosedur tukar, lalu karena dia pakai bintang-bintang ini, kita karena ini adalah parameter aktual ya, kita pemanggilan prosedur kita nggak boleh pakai bintang, tapi kita pakai dan ya, dan tidak pakai tipe data langsung dan nilai 1 dan nilai 2. Nah, ketika ini dipanggil akan menjalankan serangkaian proses yang ada di prosedur tukar ini ya, yaitu penukaran nilai. Nah, sehingga menyebabkan nanti setelah prosedur ini dijalankan ya, nilai 1 sama nilai 2 akan tertukar. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri programnya ya. Oke. Nah, prosedur sendiri ada aturan pendefinisiannya ya teman-teman ya. Jadi kita pertama tentukan nama prosedur dan parameternya jika ada ya, dan sebaiknya prosedur itu mewakili apa yang dia lakukan ya, mewakili proses yang ada dalam prosedur tersebut. Misalnya tukar, hitung luas, hitung volume, hitung kembalian, hitung total belanja, dan proses-proses lainnya gitu ya. Nah, aturan yang kedua adalah mulai dengan void ya, kemudian nama prosedur lalu kurung ya. Jadi kita awali pendefinisian dan pendeklarasian prosedur itu dengan void ya. Lalu nama prosedurnya apa tanpa spasi ya. Biasanya kalau mau pisah pakai underscore ya, misalnya beda kata, lalu diikuti dengan kurung ya. Nah, kurung ini nanti isinya adalah tipe parameternya, lalu nama parameternya. Itu nanti jumlahnya berapa tergantung dengan kasusnya, dipisahkan dengan tanda koma lah. Contohnya di sini misalnya void tampil ya, ini kita bikin prosedur tampil, string mahasiswa, int npm, float ipk, seperti itu ya.
Nah, berikutnya adalah khusus parameter output dan input sekaligus output, gunakanlah pointer sebagai mekanisme passing by reference ya. Letakkan pointer atau tanda bintang di sebelah kiri parameter ya. Ini khusus untuk parameter output dan input sekaligus output sebagai pembeda. Ini contohnya ya, bintang A sama bintang luas. Berikutnya, bukalah body prosedur dengan kurung kurawal buka dan tutuplah dengan kurung kurawal tutup ya. Setelah kita buat nama prosedurnya beserta parameternya, kita buat badannya ya kan, lalu kita buatnya dalam tanda kurung kurawal gitu ya. Lalu isi ya, prosedurnya mau ngapain ya. Kalau prosedurnya luas persegi ya berarti kan kita mau ngitung luas ya tinggal aja dibuat luas sama dengan sisi kali sisi. Tapi karena luas ini adalah parameter output ya, jangan lupa dikasih bintang. Lalu di dalam sini ya panggilnya dengan kata dengan bintang luas ya, sama dengan sisi kali sisi. Itu dia untuk aturan pendefinisian prosedur. Nah, berikutnya juga jangan lupa buat deklarasi prosedur di bagian atas atau sebelum main ya. Nah, ini ya. Jadi kita di sini kan pakai prosedur tukar ya. Nah, di prosedur tukar ini kita buat dulu deklarasinya di atas ya. Lalu kita buat definisi prosedur itu biasanya di bawah main ya. Seperti itu ya, kita buat di bawah main. Fungsi dia dibuat di atas tuh kenapa sih teman-teman? Maksudnya tuh untuk mendaftar prosedur-prosedur apa saja yang nanti kita pakai dalam suatu program teman-teman ya. Jadi didaftar di atas. Jadi maksudnya tuh supaya program tuh mengenali prosedur-prosedur apa saja yang kita pakai dalam suatu program gitu. Nah, berikutnya saat prosedur dipanggil, parameter aktual menggantikan parameter formal ya. Tiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Terus nama parameter aktual boleh berbeda dengan nama parameter formal. Aturan yang harus diperhatikan adalah jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Nah, ini ya, karena dia berpasangan dan bersesuaian ya, maka jumlahnya harus sama ya, teman-teman ya. Untuk nama prosedur yang sama, misalnya luas persegi ya, tadi ada luas persegi itu sisi sama luas kan, parameter input outputnya. Nah, kalau ada dua ya dua gitu ya. Parameter aktual sama formalnya jumlahnya juga harus sama. Kemudian tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Kalau tadi integer ya, integer sisi terus integer luas gitu ya. Nanti pas dipanggil tipe data yang masuk dalam suatu parameter, dalam variabel yang digunakan sebagai parameter itu harus juga tipenya sama juga. Kalau integer juga integer gitu ya. Terus kemudian tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal yang bersesuaian bergantung pada jenis parameter formal. Nah, maksudnya di sini apa? Di sini ada ya. Maksudnya adalah kalau dia integer ya, berarti dia kan harus dicetak dengan placeholder %d ya kan. Tapi kalau dia karakter ya harus %c. String juga %s seperti itu ya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, ini ya. Ini penjelasan yang dikotakin tadi ya, dari kotak ini, aturan penting ini. Nah, jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Nah, di sini kita lihat si prosedur tukar punya dua parameter yaitu A sama B ya. Di sini tukar dipanggil juga. Dia juga harus nilainya juga harus 2 gitu ya. Parameternya 2 ya. Nilai 1 dan nilai 2. Terus tukar yang di sini juga 2 juga gitu ya. Walaupun di sini dipanggil dengan variabel yang berbeda, nama parameter yang berbeda, variabel yang berbeda itu tidak masalah asalkan dia tipenya sama. Lah ini ya. Nilai 1 sama nilai 2 kan integer kan. Nah, sedangkan di sini tukar tuh juga integer juga. Jadi tidak masalah, teman-teman ya. Oke.
Nah ini ya, perhatikan lingkaran yang diberi lingkaran biru dan merah. Merah adalah parameter formal dan biru adalah aktual. Tipe data parameter formal dan aktual untuk prosedur yang sama haruslah sama juga. Di sini parameter formal bintang A dan bintang B bertipe integer. Pada pemanggilannya haruslah bertipe integer juga, gitu ya. Terus berikutnya, tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal yang bersesuaian bergantung pada jenis parameter formal. Nah, di sini kita lihat nilai itu tipenya integer ya. Lalu ekspresikannya gimana ya? Sama ya. Kita harus memperlakukannya dia sebagaimana integer itu diperlakukan. Kalau kita mencetak integer tersebut, berarti kan kita pakai placeholder persen D. Tapi kalau tipe datanya selain integer, berarti kan placeholdernya bisa beda-beda gitu ya. Nah, oke. Kira-kira itu ya materi untuk prosedur 1. Berikutnya kita lanjutkan dengan latihan soal. Terima kasih.